saya Hombing Bonsai. Jadi sahabat Hombing Bonsai, sama-sama kita dengarkan. Untuk penilaian atau kategori di bonsai, yang dilihat atau menjadi batas ukuran adalah ketinggian dari permukaan pot sampai ketinggian batas mahkota. Sedangkan untuk besar batang atau ukuran diameternya bukan suatu alat ukur bonsai itu untuk masuk ke kelas yang mana, tetapi tetap pada ketinggiannya. Unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu apa saja dan perbandingannya berapa-berapa. Mungkin saudara Milton bisa menjelaskan kebutuhan dari tanaman itu untuk sehingga mendapatkan kesuburan atau bonsai kita tumbuh dengan sempurna. Mungkin secara garis besar saja, tidak terlalu rumit saya jelaskan. Sebenarnya tanaman itu kurang lebih memang membutuhkan 20 unsur. Dan di situ terbagi menjadi dua, yaitu unsur makro dan mikro. Unsur makro itu sendiri dibagi beberapa zat yang ada, yaitu nitrogen, fosfat. Nitrogen itu sendiri dilambangkan dengan N, fosfat itu dengan P, kalium itu dengan K, kalsium itu dengan Ca, itu ada karbon itu dengan lambang C, oksigen itu lambangnya O2. Jadi karbon dan oksigen jika digabungkan itu jadi karbon dioksida atau CO2, itu juga yang dibutuhkan tanaman. Itu unsur makro tanaman. Sedangkan unsur mikro sendiri itu dibutuhkan, hanya saja presentasenya kecil. Di sini tidak saya sebutkan semua. Misalnya saja dia butuhnya besi atau Fe, dia butuhnya magnesium atau Mg. Nah, itu semuanya unsur itu tercukupi dalam tanah ketika kita memberikan pupuk atau media tanam yang tepat. Tepat di situ sendiri, biasanya kalau teman-teman itu melihat ada label-label dalam pupuk itu kok hanya angka-angka saja, terdiri dari 3 angka. Misal di Dekastar ada yang 13, 13, 13, 17, 11, 10. 3 angka yang ada dalam pupuk itu mewakili 3 unsur, yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium itu sendiri. Nah, nitrogen sendiri itu dibutuhkan memang untuk menjaga daya imunitas dan penjagaan sel-sel untuk tumbuh. Begitu juga zat hijau daun atau klorofil itu memang dibutuhkan dalam N itu sendiri. Sedangkan fosfat itu sendiri itu juga membantu untuk pertumbuhan dari tunas akar, dari bunga, dan untuk buah itu sendiri. Sedangkan kalium dan kalsium itu sendiri itu memang untuk tunas-tunas dari akar, tulang-tulang daun, yaitu segala aspek yang ada di situ memang harus mencakupi secara rata. Bagaimana kalau memang itu kelebihan pupuk-pupuk seperti itu, misal dia kelebihan nitrogen. Kelebihan pupuk nitrogen itu biasanya pohon cepat besar, tapi daya tahan pohon itu sendiri akan lemah, gampang terserang penyakit. Di situ memang harus kita sendiri yang si pemilik pohon itu harus mengetahui unsur yang dibutuhkan untuk pohon itu ketika dia memang untuk membesarkan cabang-cabang itu sendiri, dia membutuhkan unsur yang mana. Mungkin yang diperbesar itu sendiri kalsium itu sendiri. Kalau memang rekan-rekan ingin ketika ditampilkan bonsainya itu berbunga, ya berikan saja fosfat seperti itu. Atau untuk menjaga kestabilan daun ketika memang bonsai itu sudah tidak ada yang dibesarkan lagi, baik dari akar, batang,
sampai cicit ranting itu, ya berikan yang seimbang atau lebihkan sedikit dari nitrogen itu sendiri. Ya mungkin secara garis besar seperti itu. Dan jangan berlebih menggunakan pupuk kimia kalau menurut saya, karena akan menimbulkan residu itu atau racun-racun sehingga mematikan mikroorganisme yang ada di media tanam itu sendiri, sehingga nantinya makanan-makanan yang seharusnya dapat diserap tanaman itu menjadi residu, katalisatornya juga nanti mati, organisme kecil itu mati, itu tanahnya kalau umum orang bilang itu menjadi bantat atau mengeras seperti itu. Jadi lebih aman menggunakan pupuk-pupuk organik jikapun memang diperlukan kimia seperti untuk menjaga hama yang kemarin saya sebutkan itu furadan atau kurater atau yang lain, itu berjangka dan tidak banyak. Itu sendiri penggunaan pupuk-pupuk organik itu pilihannya ada di setiap orang. Ada yang memang organik itu satu unsur, ada yang memang majemuk. Majemuk itu disebut karena memiliki lebih dari satu unsur. Ya, untuk lebih mengerti lagi tentang penanganan pupuk atau media tanam, nanti bisa kawan-kawan cari tahu wawasan pengetahuan itu sendiri lewat media-media tertentu atau bertanya ke orang lain lagi, karena mungkin saya nggak bisa jelaskan begitu panjang di sini. Karena kita juga bukan lulusan pertanian kayaknya ya. Ya di sini. Cuman kita memahami dasar-dasarnya. Kalau untuk disebut formulator ada yang lebih ahli dari kami yang ada di sini. Kita hanya mengetahui dasar-dasarnya saja. Begitu juga jenis-jenis pohon kita terbatas. Jadi tidak semua pohon yang dari dongkelan atau jenis itu kita tahu karena kita juga bukan ahli botani, gitu kan. Di sini ya harap maklum ketika bertanya tidak semua pertanyaan itu bisa terjawab. Itu dari kami. Ya untuk contoh saja jenis beringin itu ada 800 lebih jenis ficus. Nah itu kan apalagi pohon yang lain, karena keanekaragaman yang ada di Indonesia itu ya banyak sekali jika disebutkan gitu. Secara garis besar seperti itu. Oke, sahabat Tombeng Bonsai, kita tadi sudah membahas masalah media tanam atau 20 unsur yang ada di media tanam